Halo Sobat Skazen, kembali lagi bersama kami dari Potalk Skaga. Di episode kali ini, kami akan membawakan podcast tentang cerita anak muda Balikpapan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Ramadan dari kelas 10 ULW1 selaku host pada kali ini, ditemani oleh... Halo, aku Muhammad Nuriski Zalani dari kelas 11 ULW1 selaku AMB Boys and Girls 2025. Oke, pertama-tama kita disiapkan beberapa pertanyaan nih dari Potalk Skaga. Ada beberapa pertanyaan dan pertanyaan pribadi dari saya. Oke, langsung aja nih. Oke, apa nih Fajri? Oke, pertanyaan pertama. Ceritain dong, apa itu AMB Boy Girl dan gimana awalnya komunitas ini bisa terbentuk? Jadi AMB Boys and Girls ini adalah wadah buat anak muda Balikpapan, yaitu untuk dilatih menjadi content creator. Dan juga di AMB itu bakal dibimbing nih dari nol sampai kamu benar-benar bisa menjadi seorang content creator. Dan juga tadi ada gimana awalnya komunitas ini terbentuk. Awalnya itu awal adanya AMB ini 2011 itu baru ada Kak Syofuro sama Kak Reza. Nah, awal mulanya adanya finalis itu di tahun 2016. Angkatan pertama itu 2016, 2017 angkatan kedua, dan juga AMB ini sempat vakum pada saat COVID. Itu tahun 2020, itu vakum udah. Dan mulai lagi pembukaan pendaftaran itu tahun 2025. Nah, di situ awalnya lagi dari nol sampai bisa nanti 2026. Oh ya, pendaftaran AMB juga nanti akan datang loh, 2026. IG-nya AMB jangan lupa di follow ya guys. Cek-cek yang mau masuk nih. Oke, dari yang apa Kak Zayani sampaikan, saya mau bertanya nih. Katanya kan tadi dilatih dari nol sampai bisa. Benar. Jadi kalau misalnya ada nih yang mau coba-coba masuk, dia belum punya bekal apapun. Pas dia pendaftaran di AMB Boy Girl ini, pas dia udah masuk, jadi dia bakal dilatih dari nol sampai dia bisa. Jadi siapapun bisa ya buat masuk ke AMB Boy Girl ini. Benar, bisa. Dan juga di situ kan dia ada prakarantina, karantina. Nah, di situ dibimbingnya adanya kayak gimana ya? Dia tuh kayak kelas content creator gitu. Jadi edit itu gimana, cara buat video reels itu ngeditnya tuh yang bagus tuh seperti apa. Habis itu kayak buat konten TikTok seperti apa. Dan juga itu ada kayak jam-jamnya gitu sih kalau menurutku. Kalau mau upload kayak gitu biar rame lah. Oh, biar ada istilahnya Ya, tuh FYP di TikTok bener gitu ya. banget. Sama juga kayak pencahayaan. Kalau misalnya ngetek pagi jangan sampai jam 12 tuh kalau bisa. Karena matahari jam 12 kan udah di atas nih, otomatis tuh backlight banget. Jadi kalau bisa jam 10 itu udah selesai. Misalnya mau konten-konten pagi, lebih baik tuh konten sore sih, bagus banget. Vibes-nya tuh wah, mantap. Jadi proker dari AMB Boy Girl di Balikpapan ini salah satunya itu sebagai konten kreator kan? Ya kan? Berarti di AMB ini kalau menurutku dia nggak ada proker, tapi dia tuh kayak gini. Dia ada event, kita datang nih, semacam kayak nge-review tempatnya, makanannya gitu. Jadi kita datang, kita kontenin, kita upload di akun sosial media kita. Kalau misal kita disuruh gitu di akun sosial media kita gitu, kita bakal upload. Dan juga semisal kita disuruhnya kayak buat di satu akun Instagram aja, akun Instagramnya AMB. Nah, itu juga bisa itu kayak gitu. Dia nggak ada proker, nggak seperti duta-duta luar gitu, nggak seperti itu kalau AMB.
kan ada finalis-finalisnya juga. Benar. Katanya juga beda dengan kedutaan yang di luar kan. Ada nggak sih persamaan antara komunitas AMB ini dengan kedutaan-kedutaan yang lain gitu? Ya, kenapa tadi? Yang mana? Kesamaan kedutaan sama komunitas AMB ini. Kesamaan. Iya, kesamaannya. Kesamaan kayak duta-duta luar gitu. Iya. Yang pertama itu mungkin ya semacam karantina pasti tuh ada kan di duta-duta luar kan. Sama kalau kesamaannya itu kalau dari aku itu aja sih, soalnya AMB ini dia tuh kayak keluar dari zona nyaman. Cara kita merubah jati diri kita gitu. Jadi kita tahu nih kita mau kemana arahnya gitu sih. Selain jadi konten kreator, kita juga dibimbing seperti itu. Habis itu kamu harus menjadi kamu harus menjadi dirimu sendiri. Mungkin kalau di duta luar kamu harus kayak image pasti kan. Oh iya, jaga image atau apa. Tapi di AMB ini tetap jaga image, bukan ya kayak gitu, bukan gak ada image, tapi tetap jaga image. Tapi kamu harus seimbangin sama dirimu gitu. Jadi kayak lebih enjoy aja. Jangan terlalu jaga image gitu. Ya, jadi nggak ngilangin jati diri, dan di Bener. AMB ini lebih kayak nonjolin apa yang pengen kita tonjolin gitu di sosial media. Bener. Oke. Bener banget. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih misi utama AMB Boy Girl? Lebih ke sosial, budaya, atau pengembangan anak muda? Ini kalau dari aku lagi nih ya. Ya. Kalau dari aku, AMB itu lebih ke pengembangan sih. Kayak pengembangan anak muda Balikpapan gitu. Jadinya dia jadi memperluas pertemanan dia memperluas pertemanan, juga memperluas kayak gimana ya, jadinya kayak kenal banyak orang-orang yang hebat gitu di luar sana itu. Oh, gitu. punya relasi ya? Banyak, benar-benar relasi namanya, benar-benar. Aku lupa. Seperti yang Kak Zailani tadi jawab di pertanyaan pertama, kan nonjolin apa yang pengen kita tonjolin di sosial media ini. Jadi jati diri kita nih kan. Berarti itu salah satu termasuknya pengembangan anak muda ya? Betul banget. Oke. Anjir. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Gimana sih proses pemilihan di AMB dari awal seleksi sampai bisa terpilih untuk program ke luar negeri? Dari aku, mau dari aku nih? Iya. Kalau dari aku di tahun ini tuh awal pemilihannya itu awalnya aku iseng. Jujur iseng ya. Aku sama sekali nggak ada bekal kayak gimana ya, kayak suka konten lah apa segala. Emang aku suka ngedit video atau gimana dari SMP. Tapi kalau untuk konten aku tuh kayak jarang aja. Soalnya kalau ngupload reels itu kayak ngeditnya wah effort ya. Jadi nggak ada bekal nih. Aku ngeliat di IG-nya anak muda Balikpapan. Di situ aku lihat, wah ini AMB nih. Apa sih AMB itu? Awalnya juga aku nggak tahu itu AMB ini apa nih. Mungkin kayak kalau di pikiranku nih ya, AMB itu kayak wah ini kayaknya keren banget nih, kayak ngedance apa segala gitu. Oh, sekalinya pas aku masuk daftar di situ. Sebelumnya itu kita ada tes interview. Interview itu habis itu interview itu kita di kata Coffee. Nah, di situ kita ada dua seleksi gitu. Dua seleksi kayak gimana sih? Kayak hari pertama sama hari kedua gitu loh. Dua sesi. Ya, jadi ada sesi 1, sesi 2 gitu. Soalnya yang hari pertama itu udah full banget kayaknya. Jadi di hari keesokannya. Dan itu aku di kata Coffee itu aku dari Jumat. Aku masih ingat dari Jumat sebelum sholat Jumat tuh aku udah interview duluan. Padahal aku datangnya akhiran. Jadinya aku disuruh duluan gara-gara mau sholat nih. Oh. Jadi datanglah aku karena kata Coffee itu kayak ada bawahnya gitu kan. Datang giliran aku. Dah tuh di situ di situ aku ditanya-tanya. Ya pokoknya tanya-tanya lah. Habis itu dicek tentunya sosial media kita. Dan di situ juga ada anak Skaga. Di situ ada
Boleh nggak sih Diano disebut anak-anak skaganya? Boleh ya? Boleh. Itu di situ yang kulihat itu ada Kak Adit, ada Kak Bianca, habis itu ada Redina, ada Imam di situ juga. Sama siapa lagi ya? Oh, Kak Aurel, ada Kak Aurel juga, ada Kak Aurel. Aku ingat tuh itu aja. Habis itu sesi kedua itu ada di Kaya Coffee yang di atas ini. Itu di situ yang sesi kedua itu aku nggak ikut karena kalau udah interview nih yang pertama, habis itu udah itu yang keesokan harinya itu orang-orang baru lagi. Nah, hari Minggu itu ternyata aku ini nggak tahu nih kalau bakal lolos. Kayak paling juga aku nggak lolos nih. Soalnya aku kan cuma nyoba-nyoba doang, iseng apa segala. Toh Instagramku juga awal-awal tuh masih ingat banget postinganku yang rame cuman di Reels itu catwalknya WLW, eventnya Irration Sanera. Itu ya doang yang rame tuh yang nonton. Habis itu hari Minggu itu dapat nih aku kabar ternyata aku lolos gitu. Gak expect dong ya kan, malam-malam nih gak expect kan. Lolos nih. Sedangkan nih yang daftar juga ini orang-orang hebat semua nih, kayak Kak Bianca, Kak Adit, Kak Aurel apa segala nih. Wah, ini orang-orang hebat semua nih. Gak bisa dong ya kan, kayak masih nggak terima aja kok bisanya gitu. Tapi ya udah nggak apa lah ya kan, keterima. Habis itu pertemuan pertama kali di mana, di Kaya Coffee itu ketemu semuanya. Dan di situ juga kita ini kayak dibagiin kayak partner gitu. Di AMB itu juga ada partner. Jadi yang keterima itu kan 5 cowok, 5 cewek. Jadi 10 finalis toh. 10 finalis. Nah, di feeds IG itu aku foto paling terakhir. Kayak wah, bisa ya aku. Terus gak lamanya aku ini nggak nyangka nih bisa partneran sama ada nggak apa kan disebut ada ini dari Semansa, partnerku dari Semansa kapan itu SMA 1 itu namanya Caca. Nah dari situ tuh aku kan agak malu dikit ya kalau misalnya soalnya wah ini pasti orang-orang hebat nih, pasti nih yang keterima nih gitu pikiranku, jadi agak malu-malu gitu. Iya, agak insecure gitu ya. Iya bener gitu, bener. Terus ya udahlah nggak apa-apa, jalanin aja. Akhirnya aku emang mungkin pas emang kali ya dapatnya partnernya si Caca ini, jadi ngejalaninnya tuh enjoy, kita sama-sama ngebantu. Setiap kita ngonten apa segala ya sama-sama, aku bantu dia bantu aku ngonten. Apalagi memori penuh, wah itu paling aduh sakit kepala. Hari ini ada deadline harus ngonten ini, tiba-tiba memori penuh nih. Aduh, iPhone ngeheng, wah itu udah nggak bisa. Jadi aku anuin Caca nih, si Caca minta tolong ke Caca, akhirnya dia mau. Ya itu sih gunanya dia, the best Caca. Oke, jadi kayak awalnya iseng-iseng tapi berhadiah gitu ya? Bener. Sama udah tadi juga ada kan yang yang luar negeri. Iya. Nah, yang keluar negeri itu tuh dari temanku pemenangnya. Maksudnya itu gimana ya, perwakilan gitu. Tapi dia yang menang, dia emang yang terpilih AMB gitu. Aku ini sebenarnya gimana ya, lolos, cuma nggak dapat hadiah gitu doang, nggak dapat hadiah kayak dia gitu. Semuanya sama, padahal itu semua lolos. Gitu. Habis itu dia pergi ke Kuala Lumpur. Arja sama Janet namanya. Dia pergi ke Kuala Lumpur. Itu tanggal berapa ya kemarin tuh ya? Pokoknya ada minggu-minggu kemarin tuh dia pergi. Dan juga aku yang ngurusin ininya, paspor perjalanannya dia gitu kan. Aku PKL ya di Kim gitu ya. Jadi kayak
Di sana aku ngebantu mereka sekalinya aku di sana itu di sana ada open trip Kuala Lumpur. Ternyata aku juga bawa temanku sendiri gitu. Pas briefing, ada mukanya dia di situ. Astaga. Bisa kebetulan gitu ya? Iya. Makanya nggak nyangka, orang ini ternyata yang kurus gitu. Oke, apalagi nih Fajri? Oke, jadi kan tadi gara-gara iseng-iseng ya kan, akhirnya keterima. Benar, Pak. Tapi sebelumnya udah punya kayak minat gitu di bidang konten kreator kayak gini kan. Yes. Suka ngedit-ngedit gimana, cuma kayak agak mager dan butuh effort lebih. Ya. Terus nyoba masuk di sini, tiba-tiba keterima. Nah, terus pasti ngalamin masa-masa sulit kan di sana. Kebetulan dapat partner yang matching, bisa cocok gitulah. Jadi ya, bisa nge-backup aku. Ya, jadi cocok, bisa saling bantu satu sama lain kayak begitu. Terus pas program kerjanya yang keluar negeri itu, ya kan, kebetulan Kak Zelani ini ngebawa temannya buat ke Kuala Lumpur itu kan ya. Itu tuh ini ya, aku bantu ngelurusin. Jadi itu tuh bukan program kerja, jadi itu tuh hadiah liburan. Oh, dia liburan. Ya, hadiah liburan. Dan kamu juga kalau nggak salah itu dikasih sangu, dikasih sangu untuk pergi ke sana liburan gitu. Itu berapa hari gitu di Kuala Lumpur. Seperti itu, dia nggak ada program kerja apa-apa. Jadi bukan program tapi hadiah gitu ya. Ya, tentunya dia pasti begitu. Ngonten. AMB harus dibayar konten, guys. Harus konten kita. Harus konten di sana ya, apalagi di luar negeri kan. Guys. Kesempatan buat dikontenin gitu ya, di sana. Bagus. Kan? Bagus banget di sana kan kontennya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sistem di AMB Boy Girl itu kayak gimana? Ada divisi-divisi atau lebih ke komunitas terbuka aja? Kalau menurut gitu ya, divisi-divisi berarti kayak dari 10 itu ada divisi ini gitu ya. Ada yang edit, ada yang ini apa segala. Jadi nggak gitu. AMB ini lebih kayak gimana ya menurutku? Komunitas. Iya, komunitas deh kayaknya. Benar-benar. Jadi nggak kayak duta-duta luar gitu kan, kayak ada gelarnya ini, kayak runner, intelijen, sosial media atau agent atau apa itu dia nggak ada kayak bagian-bagiannya. Dia lolos, udah kita tetap sama-sama paling bergantian ini aja kayak nge-review suatu tempat. Biasa kalau udah kayak gitu, yang bagus-bagus editannya itu tuh diambil sama kafe manakah atau dari Bank Indonesia atau sponsor, pokoknya sponsornya ada Honda atau apa segala itu diambil tuh, ngiklanin si Honda misalkan konten ini tuh, atau make up juga ada tuh. Itu biasanya tuh make up itu yang kulihat ya, Aisyah sama Livi itu anak SMA 1 sama SMA 5 ini yang paling kulihat dia baru itu. Dan aku juga belum kena kayak nge-review itu, belum dapat giliran lebih belum dapat kesempatan buat nge-review gitu ya. Belum dapat gilirannya aja. Pasti nanti semua dapat gitu. Oh iya. Jadi dibagi rata, nggak wah kamu ini aja nih, sudah ini aja yang jadi BA-nya apa segala, jadi fokus di ini, nggak gitu. Dia semuanya harus dapat gitu. Jadi sama tuh kalau dari aku. Tapi di sela-sela untuk nge-review ini, nge-review itu, tapi kalau misalnya pengen upload sendiri atau jadi ngupload konten sendiri yang lain-lain gitu juga tetap boleh gitu kan ya? Boleh. Harus ya? Boleh, nggak apa-apa. Jadi misalnya kita nih disuruh datang ke kafe mana, itu kita disuruh konten. Pasti dong. Yeah. Konten ini set itu kita posting di Instagram kita sendiri. Tapi kita harus nge-tag si mana? AMB juga sama si ini, si tempatnya itu juga. Nah, kita review kan. Habis itu semisal kita mau buat konten sendiri kan maksudnya? Iya, sendiri. Nggak apa, buat aja konten nggak jelas. Kayak day in my life kayak itu nggak apa, masukin gitu aja. Nah, itu jadinya kontenmu sendiri. Soalnya itu kayak dari kamu bangun sampai kamu kegiatanmu sehari-hari. Habis itu sampai kamu tidur, itu baru kamu selesaiin tuh, besok baru ngedit gitu. Tapi kalau aku nggak bisa sih, aku selesai kayak gitu baru langsung edit, nggak pakai besok. Nggak bisa kalau pakai besok, keburu nggak aku kerjain.
Jadi kayak bikin konten-konten sendiri itu kan jadi bisa ngebangun personal branding sendiri kan. Benar. Di AMB ini. Benar. Malah makin ningkatin pengembangan diri kita gitu ya di komunitas ini. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari semua kegiatan yang udah dijalankan, proker mana yang paling berkesan buat kalian? Nah, nggak ada proker kan tadi ya? Ya, Tapi mana sih dari semua kegiatan yang Kak Zailani dijalanin yang paling berkesan buat Kak Zailani? di AMB. Iya, di AMB. Yang paling berkesan itu di AMB itu apa ya? Kalau dari aku, dari segi pertemanannya, kekeluargaannya, dia lebih gimana ya? Terbuka gitu sih. Padahal awalnya kita juga nggak tahu nih ini orang gimana, tapi kita di situ jadi terbuka sama-sama gitu, udah pada tahu satu sama lain, dan juga kan kita, boleh nggak ya? Wah, boleh kayaknya. Pokoknya semisalan itu kita pasti tanya-tanya gitu, gimana, enak nggak di sini di AMB apa segala gitu. Itu wah part paling gimana ya? Pokoknya ditanya tentang dirimu lah, gimana kamu apa segala gitu. Itu pas adalah pokoknya kalau misalnya mau tahu langsung aja daftar AMB nanti tahun depan. Oke. Jadi bukan kegiatannya atau apa ini itu bikin konten segala macam, tapi yang paling berkesan buat Kak Zailani sendiri tuh kekeluargaannya, Ya, benar. pertemanannya gitu. Benar Jadi banget. bisa lebih dekat satu sama lain. Benar. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, waktu kalian ke luar negeri bisa diceritain ngapain aja di sana dan negara mana yang dikunjungi. Ah, itu tadi kan sudah diceritain ya. Kalau itu hadiah liburan kan. Hadiah Salah satu teman Kak Zailani, tapi bukan Kak Zailani ya. dari sponsor. Itu hadiah dari sponsor. Hadiah dari sponsor. Iya, benar. Oh ya, hadiah dari sponsor maksudnya ya gitu. Jadi kan Kak Zailani ini tahu nih temannya ke luar negeri. Ya. Nah, apa sih yang dilakuin di sana selain bikin konten atau apa yang bisa di Kak Zailani lihat? Setauku ya berapa ya yang pergi? Tiga yang pergi, satu nemenin doang. Jadi yang pertama itu ada Arja tadi, Janet sama Kak Keiko. Kak Keiko ini yang nemenin dia juga di sana gitu. Itu yang kulihat kegiatan dia di sana selain konten, ya pastinya ya liburan, happy. Dan juga kalau menurutku dia lebih kebalik ke tadi sih, ke konten. Soalnya kamu keluar negeri nih, otomatis banyak dong footage-nya yang bagus. Apalagi ke Kuala Lumpur tuh. Kuala Lumpur kan banyak tuh kayak footage yang bagus buat konten. Entah kamu itu mau konten yang kayak katukat. Tahu kan katukat? Kurang tahu sih. Katukat itu jadi kayak satu video ini nih, misal satu video nih, cek, baru kamu selesaiin, pindah lagi ke sini, itu kan video. Nah, nanti di CapCut itu nggak pakai transisi, jadi langsung. Jadinya itu kayak jalan gitu katukat itu edit paling simpel kalau menurutku katukat. Biasanya katukat itu diposting di TikTok paling ya 15 detik paling sedikit tuh kalau di TikTok katukat itu. Kalau nggak di SG Instastory tuh itu paling banyak orang katukat doang. Mungkin kamu pernah lihat SG ku kayak katukat kayak misal dari mirror pindah lagi ke sini. Ada nggak kamu lihat yang kemarin gitu? Yang pas aku mirror. Nggak lihat sih, tapi aku bisa bayangin gimana Ya, gitu. kayak gitu pokoknya katukat tuh kayak gitu, lebih simpel. Dia tuh nggak kayak konten di ini Reels. Kalau Reels kan pasti kayak transisinya ini, efeknya ini, filternya ini. Sama di katukat juga ada filter, tapi nggak usah terlalu gimana ya, filternya tuh nggak usah terlalu tajam. Cahaya juga harus dipaskin. Takutnya ntar kamu nambahin filter yang pertama cahaya, pencahayaan nih. Terus nggak lama yang kedua kamu tambahin kayak agak kuning sedikit biar hangat gitu. Jadinya fotonya itu kayak gimana ya? Kayak putih tapi agak kuning, paham gak sih? Jadi di kulit kita itu masuk. Ya gitu. Baru kamu tambahin lagi nih gelap.
Nah itu jadinya kayak nggak masuk kan. Iya. Pas dia tuh kayak nggak masuk, nabrak kan jadinya. Nabrak banget. Nah jadi kamu harus ngelepasin juga nih filternya tuh gimana, transisinya juga kamu benerin gimana bagusnya, sama backsound. Biasa aku kalau itu ada backsound kan, reels itu ada backsound. Biasanya ada juga kadang aku keliru kayak backsoundnya nggak pas. Aku kan suka voice over nih, itu tuh aku backsoundnya tuh kadang nggak pas gitu. Pasti kan kita ngomong nih bla 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 bla, tiba-tiba ada kayak suara meledak lah atau apalah. Nah itu kadang aku nggak pas. Dan juga aku setiap kayak konten kayak gitu, ngedit kayak gitu, aku biasa tanya dulu nih ke orang yang emang benar-benar ngerti di atas, ya maksudnya di atas banget lah. Itu aku tanya, ini ada yang direvisi nggak kira-kira? Soalnya kalau aku dari sendiri tuh kalau aku yang nilai sendiri, wah udah oke. Tapi kan belum tentu nih. Soalnya kan dilihat orang kan di reels itu pasti. Dilihat orang. Nah itu jadi aku kasih lihat nih kayak gini nih kontennya, dilihat dulu tuh sama dia. Entah teksnya yang ada yang besar ada yang kecil. Tuh kadang kayak gitu tuh. Biasa itu kalau make ini di CapCut kayak otomatis teks. Tahu kan otomatis teks? Jadi kita ngomong, itu ada otomatis teks di bawahnya tuh kayak. Oh ya, subtitlenya. Ya benar banget itu. Subtitle. Nah itu kadang dia ada yang gede, ada yang kecil. Nah itu kita harus perhatiin juga. Jadi kita harus pasin lagi, gitu kita besarin. Nanti ada yang kecil kita kecilin. Gitu pokoknya kita harus pasin. Sama kedudukannya si subtitle ini, itu biasa kan di bawah banget ya. Nah itu harus di tengah-tengah. Kenapa kayak gitu? Itu tuh biar orang yang nonton kamu di reels bisa ngebacanya tuh nggak ketutup sama satu caption, dua komen, kayak apalagi ya, ini, aduh aku lupa, komen, like, sound profil ya, sound profil itu biasa ketutup gitu kalau ke bawah banget. Jadi harus ke tengah-tengah gitu. Nggak terlalu tengah-tengah banget, agak gimana ya. Ini misal caption nih. Caption. Teks tuh minimal segini lah. Di segininya. Jangan terlalu tengah banget. Kalau tengah banget kan pas banget sama tombol stop itu. Pause benar. Yes. Tombol pause itu pas banget. Jadi jangan kayak gitu. Kalau misalnya ngebuat konten reels gitu. Jadi kayak detail-detail kecil aja itu harus diperhatiin ya? Bener. Aku pernah, kapan ya? Ada kapan itu aku nggak ngeperhatiin apa gitu, typo apa segala. Typonya itu cuman satu. Bahasa Inggris aku typo di bagian akhir doang. Itu langsung ke posting. Merasa pede dong. Merasa pede. Posting, udah ke posting nih. Padahal udah nunggu lama tuh kalau ngupload reels. Itu lama banget kan, pasti kayak loadingnya tuh. Ntar udah penuh, balik lagi. Ya, render lagi. Ya, itu udah ke posting nih. Udah ke posting, dilihat lah. Di screenshot, dikirim pribadi ke aku. Ki, bisa tolong nggak ini direvisi yang ini, teks yang ini. Kamu ada salah nih. Bahasa Inggrisnya seharusnya nggak pakai font teks yang kayak gini, kamu malah pakai yang ini. Paham gak sih? Kayak misal kayak gimana ya, hello aku malah tambahin S atau gimana belakangnya, pokoknya ada typo gitu. Jadi hello kan. Nah itu jadi harus diubah. Oh iya, ubah dong, memoriku penuh nih, nggak bisa dong. Jadi aku hapus lagi tadi yang di reels sama draft yang nggak aku pakai lagi, itu aku hapus. Tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa tuh. Terpaksa jadi aku harus ngapus video konten yang sebelumnya, tapi udah aku upload. Jadi aku hapus tuh video konten sebelumnya baru bisa. Itu satu doang. Satu itu. Nah dari situ tuh aku mulai kayak, Kak dicek lagi Kak. Itu aku takutnya kayak takut kulang lagi ya. Ya bener banget. Baru misalnya nganun kayak gitu tuh sponsornya, sponsornya orang-orang hebat semua kan, jadi harus benar-benar. Iya. Tuh aku takutnya itu kayak gitu lagi.
jadi insecure, grogi gitu kan jadinya. Jadi nggak pengen ngulangin lagi sampai hal-hal kecil tuh benar-benar harus diperhatiin gitu ya. Bener, bener banget. Selama ngalamin kesulitan di pas ngedit kayak begitu tuh, ada nggak sih hal yang bikin Kak Zailani jadi mendapat pelajaran baru, pengetahuan baru dari situ? Dari apa? Dari kesulitan-kesulitan yang Kak Zailani alamin, selain kayak tadi hal kecil kan, ada nggak hal lain yang gitu yang Kak Zailani dapat pelajarin dari kayak bahkan hal-hal kecil aja, ngedit hal kecil gitu, ada nggak bisa didapat gitu dari situ? Pengetahuan baru, jadi nge-improve skill editnya atau nge-improve bikin kontennya gimana yang lebih menarik, lain-lain gitu. Kalau dari aku itu selain tadi yang kayak hal-hal kecil kayak gitu ya, detail-detail kecil. Detail-detail kecil, aku juga ini, aduh aku lupa lagi namanya. Aduh tolong, lupa. Ini apa namanya ya? Selain edit video, aku pernah video tapi getar. Jadi kan kalau iPhone kan ngedit apa? Ngerekam nih, ngerekam pasti ada kayak stabilnya kan? Ya, stabilizernya. Nah gitu, aku biasa kalau ngerekam tuh gini, megangnya gini. Nah, merasa pede lah aku, ku zoom set, ku zoom banget. Otomatis goyang dong kamera. Dua tangan jadinya aku, set, dua tangan, kegoyang sedikit. Nah, ku kira itu tuh kayak gimana ya? Bakal nggak goyang karena ada stabil. Nah, sekalinya mana itu udah jauh banget gitu kan. Sayang banget. Itu pas aku sponsor Honda, motor Honda. Pas aku cek nih udah naruh motor ke dealer lagi, naruh motor Honda itu ke dealer. Aku cek lagi, lah ilah, getar. Jadi scene yang harusnya aku masukin, yang tadi udah aku pikir nih konsepnya harus kayak gini, revisi lagi jadinya. Ya gitu tuh, kadang aku capek-capek ya. Ya bener. Kadang buat konten tuh juga harus ada referensi. Kalau nggak ada referensi, ya kamu buat aja konten nggak jelas. Yang kayak tadi aku bilang, konten nggak jelas itu kayak selain day in my life, apalagi ya konten sinematiknya tuh kayak kegiatanmu hari ini juga bisa. Atau misalkan kamu lagi jalan-jalan nih sama keluargamu itu kamu buat konten aja biasa, nggak apa. Gitu sih kalau konten-konten yang simple menurutku. Apalagi nih, pertanyaan apa lagi nih Fajri? Oke, lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan tuh ada momen yang berkesan, ya kan? Kayak kekeluargaannya, pertemanannya. Di pertanyaan selanjutnya ini, apa momen paling berkesan selama di AMB yang paling nggak bisa dilupain? Selain yang tadi tuh, yang nggak bisa dilupain banget, kayak bener-bener bakal keinget terus sampai kapanpun, sampai tua. Kalau ya balik lagi, tetap pertemanan. Yaitu Ibra ini apa ya? Dari awal itu udah menurutku kayak udah deket gitu sama aku. Padahal aku nggak tahu dia itu siapa. Tapi maksudnya gimana ya? Nggak tahu dia tuh orang gimana gitu loh. Tapi aku tahu dia tuh nggak apa kan di nggak apa ya. Nah dia tuh kan di ANB ya. Jadi ku pandang kayak wah di ANB nih orang duta gitu. Jadi kayak segan aja. Ternyata enjoy aku sama dia nih. Asik orangnya. Ya asik banget. Pas dia ketemu sama aku. Dan juga pada saat itu aku selama berapa bulan gitu. Itu aku nebeng sama dia mulu. Nggak bawa motor. Jadi dia jemput aku tiap hari lah. Itu sih momen yang paling gak aku lupain buat pertemanan kayak Ibra itu. The best, Ibra the best. Respect abang. Respect. Jadi kayak awalnya segan gimana gitu orangnya, ternyata matching banget ya, asik banget orangnya, kayak bener banget. Bro banget gitulah. Ya, betul. Buat Kak Zailani. Ibra. Itu ya momen paling berkesan buat Kak Zailani ya. Temannya itu si Ibra. Si Ibra. Benar banget. Okay. Dari pengalaman itu, pelajaran apa yang paling berharga buat kalian pribadi? Buat Kak Zailani pribadi, apa sih pelajaran yang paling berharga dari momen-momen yang berkesan itu? Dari momen kah atau dari AMB nih?
Dari pengalaman-pengalaman selama ada di AMB. Oke, berarti AMB aja ya. Iya, AMB, oke. Pengalaman yang paling berharga itu tentunya aku bisa kenal sama orang-orang hebat. Itu yang pertama. Habis itu, dan sekarang aku juga, waduh, ntar merasa pede aku jadinya. Waduh. Aku udah apa ya? Gimana ya? Menurutku tuh nggak tahu ya, di sekolah sini mungkin udah kayak, oh ini Rizky anak AMB gitu-gitu, udah kayak tahu nih dari mungkin sebelum kamu masuk bulan apa? Juli ya. Juli. Sebelum itu pasti aku udah kayak kantin atau segala itu pasti ceng-cengin, oh ada anak AMB, oh ini anak AMB, itu pasti tuh diceng-cengin kayak gitu tuh. Gara-gara baru masuk ya? Ya karena kamu belum masuk tuh, jadi kamu nggak tahu tuh kan. Oh iya. Itu pas aku lagi karantina itu. Terus yang paling aneh itu jadinya kayak, menurutku kayak, oh si Rizky ini ternyata sekarang AMB. Dan juga lagi ya, tadi udah 2 ya. Habis itu kenal sama orang-orang itu, dia tuh selain enjoy, baik, dia tuh juga gimana ya, nggak pelit ilmu sih. Dia tuh ngasih tahu gitu. Sama apalagi ya, momen berkesan kan, paling berkesan atau gimana sih? Yang paling berharga yang paling berharga di pengalaman selama AMB. Habis itu apalagi ya, banyak banget sih, nggak bisa kuantum, tapi pokoknya the best lah kalau kalian mau masuk AMB. Wah, sumpah kekeluargaannya oke banget. Buat kalian nih yang mau, langsung aja cek IG-nya AMB Boys and Girls. Cek ya kalau kalian tertarik. Bener banget. Sama komunitas ini. Silakan kalian cek nanti IG-nya tahun depan ya? Tahun depan ada lagi tuh. Paling rame lagi nih nanti, tambah rame nih. Aduh, tambah rame banget. Oke, ada lagi nggak nih, Fajri? Kalau dari Fajri sendiri nih, ada nggak pertanyaan dari Fajri? Beberapa ada sih. Mau nanya nggak? Mau nanya. Betul. Apa ya? Pas Kak Zailani di AMB, ya, ada nggak ngerasa kayak nggak suka, nggak tenang, kayak stres selama pas di AMB gitu? Nggak suka. Kegiatan apa atau apa yang bikin kayak, aduh, capek, nyesel gimana gitu? Ada nggak? Kalau nyesel ya? Iya. Kalau nyesel aku nggak ada sih selama kegiatannya itu. Paling capek. Paling capek? Capek karena ngedit konten doang. Itu aja sih kalau aku. Tapi kegiatannya tuh, wah enak banget. Pokoknya kegiatannya tuh kayak gimana ya? Enjoy orang-orang, karena apa ya? Karena kekeluargaannya itu sih, jadi kayak kebawa biasa aja. Tapi kalau masalah capek, pasti capek. Kayak ngonten itu pasti capek banget. Kayak ngeditnya, ngetek videonya, mikirin konsepnya, itu pasti butuh referensi kan kita kalau mau buat konten gitu kan. Itu kalau dari aku. Jadi capek boleh, nyerah jangan. Bener. Ya. Kata-kata hari ini. Kata-kata besok. Kata-kata besok. Hari ini dong. Kata-kata hari ini ya. Oke, apa lagi nih dari Fajri nih? Ada lagi nggak pertanyaan? Apa Fajri mau masuk nyoba ke AMB nih mau? Mungkin bisa ada ketertarikan sih. Apa sih? Apa sih? Oke, jadi selama di AMB pasti ada capeknya. Bener. Ngedit berjam-jam, mungkin bisa begadang dan lain-lain. Pasti begadang. Tapi nggak ada penyesalan sama sekali ya. Nggak ada. Kayak bener-bener dapat experience baru, ketemu orang-orang baru. Dan dari yang awalnya cuma iseng-iseng, malah jadi berkembang ya sampai sekarang ya. Bener. Yang awalnya aku cuman kayak gimana ya? Aku kan suka keluar malam nih. Dulunya nih sebelum kenal AMB apa sekarang nih? Keluar malam. Nggak ngapa, kayak keluar malam nggak jelas aja, nongkrong apa segala gitu. Iya. Dari sampai pagi. Waduh. Anak-anak masih anak-anak kan. Tuh. Terus nggak lama kenal AMB ini, jadi aku pulang malamku juga bermanfaat gitu. Itu sih. Lanjut nggak apa? Atau?
Ada lagi yang mau ditanyain? Ayo. Oke, ini terakhir ya. Oh, terakhir. Oke. Apa harapan Kak Zailani buat AMB ini ke depannya? Harapan aku buat AMB ke depannya semoga lebih berkembang lagi, tambah lebih baik dari sebelumnya. Sama semoga para finalis bisa welcome ke kita, enjoy ke kita lagi tahun depan. Ya, sampai jumpa di AMB Boys and Girls pendaftaran tahun 2026 ya, guys. Bagi yang mau daftar, silakan coba ya. Benar-benar. Oke. Kamu nggak mau daftar AMB? Mungkin, tapi masih dipikir-pikir dulu sih. Kamu nggak nanya apa gitu, persiapan apa yang harus ada? Persiapan apa nih Kak buat bisa dilihat nih sama AMB gitu? Oh ya, ini buat kalian semua juga ya, aku mau nanya nih. Buat yang tertarik sama AMB, apa aja sih satu hal utama yang harus dipersiapkan supaya bisa masuk AMB? Satu. Iya, satu hal yang paling penting harus disiapin dari diri sendiri. Dari diri sendiri tuh tentunya pede dulu dong. Pede ya. Ya. Pede, percaya diri. Habis itu Instagram kalian tuh harus aktif, guys. Personal brandingnya bagus gitu ya. Kalau misal kamu mau buat personal branding sendiri sebelum masuk AMB juga bisa. Tapi kalau misal kamu belum tahu nih personal brandingmu apa, ya kamu kayak banyakin aja foto-foto gimana ya, estetik atau gimana gitu, biar rame nih postingan kamu. Atau konten, misalnya nih ada orang yang mau masuk AMB, itu tuh banyakin aja konten reels nggak jelas yang gue bilang itu kalian pasti wah nih seru nih orangnya nih, pasti diambil tuh. Biasanya diambil tuh yang suka konten-konten kayak gitu. Sama kalau followers itu menurutku kayaknya enggak sih kalau followers. Yang penting orangnya tuh enjoy, asik, friendly, dia bisa gimana ya, bisa ngadepin orang-orang di luar sana dengan kekeras kepalanya itu. Apalagi tiba-tiba kita gimana ya, kayak buat konten tanya jawab sama orang tuh kan pasti kita agak canggung juga kan, karena nggak kenal nih. Nah itu kita harus percaya diri juga, itu kalau dari aku. Yang penting banyak postingan. Yang penting banyakin postingan gitu ya. Ya, postingannya juga yang bagus-bagus. Ya, yang kayak bagus-bagus. estetik atau foto kamu. Habis itu video konten reels itu segala itu bagus sih. Jadi itu bakal bisa. Ya, jadi udah nyiapin semuanya. Jadi pas udah daftar AMB nih, dilihat nih ada potensi yang bisa dikembangin gitu ya. Bener banget. Dengan adanya AMB ini pas dia masuk, jadi bisa lebih berkembang lagi kayak Kak Zailani. Alhamdulillah. Oke. Seperti itu kalau dari aku. Oke, baik. Terima kasih semuanya yang telah menonton Potex Skaga kali ini. Terima kasih Kak Zailani telah Sama-sama. menjadi narasumber, Terima salah kasih satu juga narasumber kembali. yang menjadi perwakilan dari komunitas AMB. Semoga apa yang dari kita bahas kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua ke depannya. Jadi kalian bisa tahu nih apa yang pengen kalian kembangin, apa yang pengen kalian pelajarin, dan juga kalian banyak-banyak berkenal dengan orang-orang baru, dengan orang-orang hebat seperti yang Kak Zailani alami. Baik, terima kasih Kak Zailani atas semuanya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagi kalian yang mau daftar AMB Boy Girls, bisa ditunggu sesi selanjutnya pada tahun 2026. Benar banget. Terima kasih.